Halo guys, kembali lagi bersama Markas Movie. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang film yang berjudul Love and Murder. Di video kali ini berkisah tentang seorang pria tampan yang bernama Kurosu. Diceritakan, Kurosu jatuh cinta kepada gadis cantik dan imut yang merupakan tetangga kamarnya. Secara tidak sengaja, gadis tersebut melihat ke arah Kurosu. Gadis itu bernama Miyaichi. Di balik wajah cantiknya, Miyaichi ini merupakan seorang pembunuh. Orang-orang menjauhinya, namun Kurosu malah mendekatinya. Di dalam film ini, Miyaichi digambarkan sebagai seorang pembunuh yang sadis, yang membunuh siapapun. Bahkan orang dicintainya pun juga akan ia bunuh. Apakah Kurosu juga akan dibunuh? Simak videonya sampai habis. Kurosu adalah mahasiswa di salah satu universitas di Jepang. Ia adalah orang yang tidak suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ia menjadi seorang yang penyendiri. Hari itu Kurosu sangat depresi oleh karena tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena takut menahan stres, ia pun ingin melakukan aksi bunuh diri. Ia pun mengikat-ikat pinggangnya di kait yang ada di tembok. Ini mah bunuh diri setengah-setengah namanya. Tapi pengait itu tak kuat untuk menahannya. Ia pun terjatuh dan ia tidak jadi mati. Aksinya pun membuat kamarnya berlubang. Ia mendekati lubang tersebut untuk mengetahui ada apakah di balik lubang itu. Dan ternyata indahnya pemandangan. Dia melihat wanita cantik yang merupakan tetangga kamarnya, yaitu Miyaichi. Di siang hari bolong, ia sedang makan. Dengan wajah cantiknya, ia pun menggoda Kurosu. Kurosu setiap hari mengintip. Ia tidak menyadari selama ini bahwa ia bersebelahan dengan Miyuki, sang wanita cantik dan imut. Saat itu pun Kurosu menyadari bahwa Miyuki memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu suka menyendiri dan tidak memiliki seorang teman. Kurosu melakukan aktivitas rutin setiap harinya. Ia melihat ke arah lubang tersebut, namun ia melihat Miyuki sedang mengganti pakaian, tetapi ia tidak dapat melihat bagian tersebut. Akhirnya ia pun keluar. Oleh karena rasa penasarannya pun, ia memaksakan diri untuk melihat ke arah pintu. Tapi aksinya ketahuan oleh seorang gadis yang tak kalah cantik dengan Miyuki. Namanya Haruko. Saat itu, Haruko membawa makanan karena kakaknya pun tinggal di kos itu juga. Karena kakaknya tidak membuka pintu, Haruko pun meninggalkan makanannya di pintu. Ia pun pergi karena sedang terburu-buru. Kurosu pun yang melihat makanan itu langsung mengincarnya. Ia berharap bahwa ada makanan untuk mengisi perutnya. Ia pun mengambil kresek itu, dan ternyata benar bahwa itu adalah makanan. Berhubung ia belum makan, ia pun langsung melahap makanan itu tanpa pikir panjang. Gratis lor, gratis. Saat ia sedang asik menyantap makanannya Haruko, ternyata Miyaichi sedang berdiri di depan pintu kamarnya yang sedang memperhatikan Kurosu. Saat ia menyadari keberadaan Miyaichi, ia pun sontak kaget dan menyemburkan Coca-Cola yang sedang dinikmatinya. Kurosu pun yang tertangkap basah berkata bahwa ia hanya mengecek plastik itu. Siapa tahu ada barang yang berbahaya ataupun mencurigakan. Tetapi Miyuichi tidak peduli apa yang dikatakan oleh Kurosu. Malah ia berkata, "Apakah kamu tinggal di kosan ini?" Kurosu pun menjawab bahwa ia tinggal tepat di sebelahnya. Miyuichi pun memperkenalkan dirinya kepada Kurosu. Bahkan, ia mengajak Kurosu untuk makan bersamanya. Kurosu pun tidak menyangka. Kurosu pun sedang malu-malu oleh karena sikap Miyuichi yang kalem dan juga menebarkan senyum yang manis kepada dirinya. Kurosu pun baru mengetahui bahwa Miyuichi adalah gadis yang cerdas dan pintar memasak. Miyuichi pun tertawa oleh karena sikap Kurose yang meminta tambah. Oleh karena itu, Kurose selalu memperhatikannya melalui lubang tersebut. Dan setiap harinya, ia selalu makan di kamarnya Miyuichi. Dan pada suatu hari, Kurose pun sadar diri. Ia mengatakan bahwa ia tidak enakan karena setiap hari selalu makan di rumah Miyuichi. Kurose juga berkata bahwa dia adalah pengangguran yang putus kuliah. Miyuichi menanggapinya dengan senyum dan berkata, "Kalau kita berhubung dengan indah, bukannya bagus?" Namun perkataan Miyuichi membuat Kurose bingung. Apakah itu kode bahwa ia juga menyukainya? Tapi Kurose enggan untuk bertanya. Singkat cerita, Kurose pun menutup lubang itu dengan kertas yang direkatkan oleh paku. Di sisi lain, Kurose pun teringat oleh peraturan kos yang melarang untuk memaku di dinding. Di saat yang bersamaan, Kurose pun melihat ada cahaya yang berasal dari kamar Miyuichi. Ia pun membuka kertas itu karena ia mengetahui bahwa Miyuichi sudah datang.
Kurosu yang penasaran pun kembali melihat ke dalam lubang. Tapi ia tidak menyangka bahwa ia melihat Miyuki mengenakan jas hujan berwarna hitam bersama dengan Om-Om. Tentu saja hal itu membuat Kurosu sangat kaget. Ternyata gadis yang selama ini dia idamkan adalah simpanan Om-Om. Kurosu terus mengintip. Ia penasaran adegan apa yang akan terjadi berikutnya. Om-Om itu lalu memeluk Miyaichi dari belakang. Sepertinya mereka akan melakukan adegan bercocok tanam. Sementara Miyaichi tersenyum dan memegang tangan Om-Om yang memeluknya itu. Dengan cepat, Miyaichi menggunakan jurusnya dan menggorok leher Om-Om itu. Setelah membunuh Om-Om yang tadi, Miyaichi terlihat tersenyum gembira. Kurosu bertambah kaget melihat kejadian tepat di depan matanya. Miyaichi yang selama ini dikenal dengan sikap kalem dan polosnya menjadi seorang psikopat. Kurosu seperti tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Ia berusaha meyakinkan diri jika ia salah lihat. Kurosu yang masih bingung dengan kejadian yang tadi dihampiri oleh suara ketukan pintu. Dan ternyata itu adalah Miyaichi. Ia ingin mengajak Kurosu untuk makan malam bersamanya. Sementara Kurosu tidak berani berkata sedikit pun, apalagi menolaknya. Setelah Miyaichi pulang, ia pun kembali mengintip ke kamarnya. Dinding yang tadinya berisi dengan darah sekarang sudah bersih kembali. Kurosu pun merasa senang dan beranggapan bahwa itu hanyalah halusinasi. Keesokan harinya, Kurosu sedang mencuci pakaian. Ia teringat kembali dengan peristiwa semalam. Kurosu pun memastikan dirinya sekali lagi bahwa ia memang salah lihat. Ia tidak percaya karena Miyaichi adalah seorang gadis yang cantik, baik dan juga imut yang selama ini dia kenal. Pada malam harinya, karena kamar Kurosu tidak memiliki lampu, ia pun menyalakan lilin di kamarnya. Seketika, pandangan Kurosu pun kembali melihat ke arah lubang tersebut. Ia penasaran kira-kira Miyaichi sedang ngapain ya di kamarnya. Kali ini berbeda. Ia melihat Miyaichi bersama dengan seorang pria menggunakan kaos kutang berwarna putih dengan tato di tangannya. Sementara, Miyaichi menggunakan jas hujan sama seperti hari kemarin. Pria tersebut pun bernasib sama dengan pria kemarin malam. Miyuichi pun menggunakan jurusnya. Kini Kurosu percaya bahwa ia tidak salah lihat. Miyuichi adalah seorang pembunuh berbulu meong, imut tapi ganas. Tanpa sadar, Kurosu yang ketakutan pun meneriaki Miyuichi yang sedang menikmati sensasi membunuhnya. Miyuichi yang sedang tersenyum menyadari bahwa Kurosu sedang berteriak. Ia pun menusukkan pisau ke arah lubang tersebut. Kurosu hampir saja terkena tusukan pisau Miyuichi. Beruntungnya, ia masih sempat menghindar. Kurosu pun berlari keluar kamar karena ia tahu Miyuichi akan membunuhnya. Kurosu yang melihat kejadian tadi berlari sekencang mungkin, tapi Miyuichi mengejarnya. Bahkan Miyuichi mampu berlari lebih kencang daripada Kurosu. Kurosu pun memutuskan untuk naik ke atas gedung, dan setelah itu ia tidak tahu harus kemana. Miyuichi pun berjalan mendekati Kurosu. Ia berjalan dengan sebuah pisau di tangannya. Miyuichi menginterogasi Kurosu terkait dengan apa yang dia lihat, sambil mengancungkan pisau ke arah Kurosu. Kurosu yang cuma bisa pasrah berkata bahwa sejak dulu dirinya memang ingin mati. Tapi karena Kurosu melihat pandangan pertama, Kurosu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan jatuh cinta kepada Miyaichi. Walaupun ia berhasil kabur, ia tidak tahu harus kemana tanpa Miyaichi. Kurosu pun bertekuk lutut dan memejamkan mata. Ia pasrah dibunuh oleh Miyaichi saat itu juga. Perkataan Kurosu membuat Miyaichi tertarik. Kini Miyaichi mendekat dan mengancam Kurosu dengan sebuah pisau di lehernya. Miyaichi pun menanyakan perasaan Kurosu sebelum ajal menjemput. Tapi Kurosu malah memberikan jawaban yang mencengangkan. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini hanya ingin berpacaran dengan Miyuichi. Miyuichi tersenyum dan menjawab, "Boleh saja." Jawaban Miyuichi membuat Kurosu kaget sekaligus senang. Akhirnya mereka menjalin hubungan kasih. Kurosu berencana menambah lubang itu selamanya. Tapi Miyaichi melarang tindakan Kurosu. Ia mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Yang penting mereka sudah berpacaran. Dengan begitu kesannya seperti satu kamar. Kurosu sudah mendapatkan pekerjaan, tapi lucunya Miyuichi sama sekali tidak mengerti arti kata pacaran, dan terlihat hubungan mereka datar-datar saja, tidak romantis. Dan Kurosu saat menjadi kasir di tempat kerjanya, ia bertemu lagi dengan Haruko. Sepertinya Haruko menyukai Kurosu. Ia berbasa-basi dan berterima kasih karena telah menjaga kakaknya. Padahal hubungan Kurosu dan kakaknya tidak terlalu akrab. Sepulangnya dari kos, kini Kurosu sudah bisa membeli lampu untuk kamarnya. Ia juga tidak melewatkan aktivitas untuk mengintip Miyaichi. Kali ini Miyaichi menulis kertas bahwa ia akan pulang jam 10 nanti. Kurosu pun mendekati lubang itu untuk melihat Miyaichi. Saat Miyaichi pulang, betapa kagetnya Kurosu saat melihat kakaknya Haruko dengan kondisi terikat berada di atas tempat tidur Miyaichi. Kakak Haruko bernama Kawasaki. Kurosu pun berteriak untuk melarang Miyaichi melakukan hal itu. Tapi Miyaichi menyuruh Kurosu untuk tidak berisik dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Miyaichi.
Dengan santainya, Miyaichi menghabisi nyawa Kawasaki. Kurosu pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mengapa Miyaichi tega menghabisi nyawa Kawasaki. Tak lama kemudian, datanglah orang-orang yang merupakan partner Miyaichi. Mereka datang untuk membersihkan mayat tersebut. Salah satu di antara mereka adalah seorang perempuan yang bernama Reina. Kurosu bertanya kepada mereka, siapa kalian sebenarnya? Lalu mereka menjawab bahwa tugas mereka hanyalah membersihkan mayat yang dibunuh oleh Miyaichi. Mereka merupakan salah satu tim dari banyaknya tim di dunia. Saat keesokan harinya, Kurosu yang sedang berbaring pun teringat kembali oleh kejadian yang kemarin. Ia ketakutan oleh karena Miyaichi menggorok leher tetangganya. Ia tidak habis pikir, karena Miyaichi tidak peduli siapa yang akan dibunuhnya. Sehingga dia juga khawatir, dia akan dibunuh pas lagi sayang-sayangnya. Lalu, Miyaichi datang menghampiri Kurosu dan tidur di belakangnya.